untuk kelas 9 SMP Lab School Cibubur. Kali ini video yang Ibu buat terkait dengan persiapan kalian menghadapi UHA tentang gaya Lorentz dan juga transformator serta SHBS semester 2. Oke, selamat menyaksikan. Nah, ini akan kita pelajari saat ini yaitu tentang latihan soal kemagnetan yang sudah Ibu share sebelumnya di LMS. Oke, sebentar Ibu start attempt yang ada di LMS. Nanti kan bisa pelajari juga dan bisa setel berulang kali videonya ya. Oke, nah, di soal nomor 1. Oh, sebelumnya Ibu buat bisa di annotate. Nah, ini. Ya, nanti Ibu bisa untuk menuliskan jawabannya juga. Bentar ya, masih loading. Enable notation. Oke, sip. Kita mulai ke nomor 1, teman-teman. Di soal nomor 1, Arya ingin memisahkan campuran pasir, serbuk belerang, dan serbuk besi. Nah, Arya mendekatkan magnet batang ke campuran tersebut, sehingga terjadi reaksi seperti pada gambar. Maka teknik pemisahan campuran yang digunakan adalah, nah, dari semua bahan campuran ini, kita cek nih, apa sih yang bisa ditarik sama magnet? Nah, ternyata serbuk besi yang bisa ditarik, maka serbuk besi lah yang menempel ke magnet tersebut. Nah, proses yang digunakan namanya induksi. Kalau penggosokan berarti magnet harus digosok terlebih dahulu. Arus listrik berarti harus dililitkan dulu nih logam yang mau dibuat magnetnya. Sebenarnya ini kan tidak menggunakan listrik sama sekali. Berarti prosesnya hanya mendekatkan, itu disebutnya induksi. Kemudian di soal nomor 2. Nah, soal nomor 2 ini ditanya gaya Lorentz. Nah, sekali gaya Lorentz itu adalah hubungan antara adanya medan magnetik yang bekerja dari kawat berarus listrik. Di sini gaya Lorentz rumusnya Bil, F, B, I, L. Nah, sebentar. Ibu tuliskan di layar untuk mempermudah kalian belajar. Dan masih lagi, semoga lebih cepat bodinya. Oke. Nah, kita mulai. Dari di soal ini, kita cek nih gaya Lorentz-nya berapa. Berarti gaya Lorentz itu bikin segitiga F, B, I, L. F di atas sebagai gayanya, B medan magnetik, I arus listrik, L panjang kawat. Di sini medan magnetiknya sudah satuan Tesla, berarti sudah sesuai. Tapi untuk mempermudah menghitung, biar kamu tidak ketemu koma di awal, jadi 2,4 ini kita jabarkan menjadi 24 kali 10 pangkat min 1. Atau artinya 24 dibagi 10 kan hasil 2,4. Nah, baru di belakangnya 10 pangkat min 2 mengikuti. Karena di bagian soal itu 2,4 kali 10 pangkat min 2. Terus kemudian tinggal 24. Kalau dikali pangkatnya dijumlahkan. Min 1 tambah min 2 maka min 3 Tesla. Ini udah sesuai nih. Kemudian kawat sepanjang 100 cm ubah jadi meter. Jadi 1 meter. Kemudian dialiri arus sebesar 20 miliampere. Berarti 20 kali 10 pangkat minus 3. Kenapa dapat segitu? Kau bikin tangga aja. Kucing hitam dalam mobil, Desi centil mondar-mandir. Nah, di sini kan meter nih. Berarti dijadikan ampere. Nah, ini milinya mili ampere, meter jadi ampere. Nah, dari mili ke ampere naiknya 1, 2, 3. Kalau naik berarti dibagi. Karena dibaginya sama 1000, nah ke 1 ibu ganti 20. Karena di situ angkanya 20. Nah, sama aja 20 dibagi 10 pangkat 3. Kalau dibagi, pangkatnya dinaikkan jadi minus 3 gitu. Jadi 20 kali 10 pangkat 3 dapatnya dari sini. Nah, udah sesuai nih. Berarti tinggal dimasukkan deh rumusnya. F sama dengan BIL. B-nya sudah ada 24 kali 10 pangkat min 3. Arusnya 20 kali 10 pangkat min 3. Sama panjangnya 1 meter. Kaliin angkanya dulu. 24 kali 20. 48. Tambah nolnya 1. Nah, 480. Kalau dikali pangkatnya dijumlah. Min 3 tambah min 3 min 6. Di 48 kali 10. Ibu lepas nih nolnya. Artinya 10 pangkat 1.
10 min 6. Berarti 48 kali 10 pangkat minus 5. Nah, gimana cara nulisnya? 48 dulu ditulis, baru komanya dapat dari 10 min 5 ini. Majuin komanya ke depan sebanyak 5 kali karena pangkatnya minus 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, setiap lubang kasih 0. Nah, berarti ini lubangnya. Nah, ada 1, 2, 3, 0. Nah, berarti jawabannya 0,00048. Coba kita ketikkan di sini. 0,00048. Satuannya gaya Newton N besar. Nah, lanjut. Next page. Nomor 3. Oke, ibu hapus dulu yang ini. Nah, ini masuk transformator. Transformator itu alat yang digunakan untuk menaikkan dan menurunkan tegangan pada arus listrik bolak-balik. Maka di sini ada simbol tahingga nih. Ini simbol tahingga itu simbol dari arus listrik bolak-balik atau arus AC. Dan di sini sumbernya V 220 volt ini disebutnya V primer atau tegangan primer. Nah, yang terpakai oleh lampu disebut tegangan sekunder. Ini terpakai sama elektronik itu sekunder. Sumbernya berarti primer. Maka kita bagi nih jadi dua bagian. Karena dia mendekatnya atau nempel ke bagian primer, maka lilitan kawat sebelah kiri ini lilitan primer disebutnya atau NP. Sebesar 600 lilitan. Arus 2 ampere ini berarti arus primernya. Nah, sementara 150 ini sebagai NS. Nah, ini arus sekundernya belum tahu karena di sini tidak ada keterangannya. Nah, pertanyaannya, jika transformator merupakan ideal, maka arus listrik pada lampu berapa? Nah, nanti IS yang dicari. Kalau kamu lupa, tulis aja rumusnya dulu secara umum. Trafo VP per VS sama dengan NP per NS atau IS per IP. Kenapa IS duluan? Karena dia berkebalikan. Kan kita punya dua jenis trafo tuh, namanya trafo step up sama step down. Step up kalau tegangan dari primer ke sekundernya naik, lilitannya dari primer ke sekunder juga naik. Nah, beda dengan arusnya dia berkebalikan. Kalau arus sekundernya dia lebih besar, untuk arus sekunder lebih besar berarti dia trafonya step down. Arus primernya lebih besar baru dia step up. Ini khusus untuk arus. Karena di soal ini yang sudah ketahuan semua lilitan, berarti VP-nya kita nggak pakai. Jadi artinya rumus ini boleh pilih sesuai dengan keterangan yang ada di soal. NP-nya 600, NS-nya 150. IS-nya nggak tahu, IP-nya 2. Nah, dibagi dulu nih bisa nih. 60 bagi 15, 4. Tinggal kali silang. Jadi IS sama dengan 4 kali 2. 8 ampere. Selesai. Itu jawabannya. Nah, pilihan D berarti ya. Sebentar. Oke, tinggal dihapus lagi. Lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 4. Nah, di soal nomor 4 ini pembuatan magnetik dengan cara diinduksi. Nah, dengan cara pembuatan induksi ini, mana sih yang mempunyai kutub dengan hasil yang sama seperti gambar? Nah, kalau di sini bagian A-nya itu kutub selatan, maka Q-nya utara, P-nya selatan. Nah, kalian cari nih, dengan cara penggosokan dan elektromagnetik yang menghasilkan kutub yang sama yang mana? Kalau dari gambar A, terlihat dari panah nih, dia mulai gosok dari sebelah kanan, maka kena sentuhan pertama oleh magnet menjadi kutub tersebut, maka Q-nya selatan, P-nya utara. Tidak sesuai dengan gambar, berarti bukan itu jawabannya. Kita cek bagian B. Dia menyentuh pertama dari P, maka P-nya jadi utara, Q-nya jadi selatan. Belum sesuai juga, bukan itu jawabannya. Kita cek bagian D. Ingat, arus listrik itu mengalir dari kutub positif. Positif itu yang garisnya panjang, negatif yang garisnya pendek. Nah, kemudian arahin deh arusnya. Nah, di sini nggak ketemu kawat, berarti artinya lewat belakang. Pakai kaidah tangan kanan ya, masih ingat kan kaidah tangan kanan? Sebentar, Ibu buka tampilannya. Nah, di tampilan kaidah tangan kanan itu, nah pakai tangan kanan kamu. Dia di situ dari kanan, oh mengalir dari belakang. Dari belakang, maka telapak tangan kamu dibalik hadap ke wajah. Ibu jadi menghadap ke arah kanan, maka utaranya di sisi kanan.
Karena itu Ki, berarti Ki-nya utara, P-nya selatan. Nah, sesuai dengan gambar, maka jawaban yang benar adalah yang C. Kenapa yang D salah? Karena di sini panahnya plus dan minus ya, plusnya di kiri. Ini panahnya mengalirnya kebalik. Jadi itu jawabannya. Jadi hati-hati sama tanda panah yang ada di gambar pembuatan magnet. Oke, berarti jawabannya benar pilihan C. Oke, Bu hapus dulu yang ini. Kemudian kita sambung ke pertanyaan selanjutnya, yaitu nomor 5. Nah, di soal nomor 5 masih dengan trafo lagi. Langsung aja tulis rumusnya ya. VP per VS, NT per NS, sama dengan IS per IP. V tegangan, N lilitan, I arus listrik. Nah, di sini sama nih seperti tadi. Lilitannya sudah ada, arusnya sudah, arus listrik yang mengaliri lampu IS yang dicari. Nah, VP-nya nggak usah dimasukkan. Karena VS-nya nggak ada, kamu harus nyari 2 kali. Repot, cari yang sekali aja biar tuntas dan teliti ngerjainnya. 600 bagi 150, IS yang nggak tahu, IP-nya 2. Coret, nah kali silang. Jadi nilai IS-nya sudah dapat di sini. Jangan lupa tulisannya pakai spasi ya, karena ini soalnya isian singkat, jadi pakai spasi untuk penulisan satuan. Nah, masuk kembali ke soal selanjutnya. Pembuatan magnet dengan cara induksi nih, nempel-nempel. Cari proses pengutupan yang sesuai. Berarti kalau magnetnya utara, maka yang menempel pakunya kutub selatan. Selatan, utara, gambar 3 yang betul. Jadi pastikan dia selang-seling ya, karena magnet yang berlawanan kutubnya bisa nempel dengan logam ataupun magnet lainnya. Tapi kalau yang sejenis dia nggak bisa nempel. Ya, sama seperti listrik plus minusnya. Nah, kemudian lanjut di soal nomor 7. Ini proses pembuatan listrik dengan elektromagnetik. Jadi ingat elektromagnetik itu yang mengalirkan listrik ke logam yang mau dijadikan magnet. Logamnya kali ini adalah paku besi. Nah, ingat paku besi itu mempunyai sifat sementara. Kalau pembuatan magnet, karena pembuatan magnet dengan sifat yang permanen atau tetap hanya dengan bahan baja. Oke, aktifkan video berikutnya. Nah, untuk gaya tangan kanan, pertama lihat dulu tanda positif. Positif kalau baterai yang menonjol di sini nih, plus ini minus. Jadi terus mengalir. Nah, ini tidak ketemu kawat, berarti artinya di laut belakang. Pakai di tangan kanan kamu dibalik. Sesuai arahnya. Nah, seperti ini. Berarti bagian P-nya selatan. Selatan, Q-nya utara. Nah, kemudian dapat deh jawabannya. P-nya selatan, Q-nya utara. Setelah ibu scroll down. P selatan, Q utara. Sifat sementara. Berarti jawabannya yang D. Nah, berikutnya hapus lagi. Masuk ke soal nomor 8. Nah, di soal nomor 8 ini trafo nih, sama kayak tadi. Tegangannya berapa kali ini ditanyakan. Berarti kita nggak usah libatin arus, karena keduanya arus primer maupun sekundernya nggak ada. Ingat, ada lambang ini nih. Berarti lambang ini menunjukkan tegangan primer. 400 diliter berarti N primer. Mengalir pada lampu N sekunder. Udah deh. VP-nya masukkan, VS yang nggak tahu, NP per NS. Nah, sederhanain dulu. Kali silang, berarti 4 VS sama dengan 220. VS sama dengan, udah deh 220 bagi 4. Jadi 55 volt. Itu jawabannya yang bagian B. Kemudian masuk ke nomor 9. Nah, di nomor 9 prosesnya penggabungan nih pembuatan magnet dengan penggosokan baru kemudian induksi. Ini kita selesaikan yang penggosokan dulu. Karena sentuhan pertama bagian A dengan kutub utara, maka A-nya utara, B-nya selatan. Karena dia induksi, maka selang-seling kutubnya. Selatan, utara, utara, selatan, utara, selatan. Nah, yang dicari kutub yang terbentuk pada logam FHJ. F berarti selatan, H-nya selatan, J-nya selatan. Wah, selatan semua yang terbentuk di sini ya.
F, H, dan J. Berikutnya masuk soal nomor 10. Ibu hapus lagi soal nomor 10 itu tentang penentuan jenis trafo nih. Masuk trafo step up atau step down. Berarti ingat, lihat mulai dari primer dulu. Dari 500 ke 1000 nambah nih, berarti step up. 100 ke 200 tegangan nambah up lagi. Kemudian kita cek dari trafo yang kedua. Deltanya berkurang, maka dia step down. Ini dari 100 ke 20 step down juga. Kita cek alasan yang tepat. Trafo 1 step up. Kita tandain berarti A atau B. Deltanya itu bagian NP-nya lebih besar. Salah pernyataan pertama. Ingat ada tanda lebih besar, berarti terbuka ke arah yang memang lebih besar. Nanti kalau tanda lebih besar lebih kecil, kalau kamu lupa, ingat aja. Terbukanya selalu ke arah yang lebih besar. Di sini NF-nya 1000, maka lebih besar daripada primer. Itu betul. Yang B-nya step down karena NP-nya yang lebih besar daripada NF. Itu jawabannya pilihan B. Oke, selesai. Sekarang Ibu hapus dulu, masuk ke finish attempt. Nah, totalnya hanya 10 nomor ya. Nanti Ibu tambahin buat latihan yang arah gaya Lorentz. Oke, sudah 100. Nah, sekarang arah gaya Lorentz Ibu gunakan papan tulis. Sebentar, mana ya papan tulisnya? Ibu stop share dulu. Oke, nah ini whiteboards-nya. Sip. Nah, kita mulai. Di whiteboard ini, oh ada iklannya. Nah, whiteboardnya belum muncul di sini. Bentar ya. Papan tulis. Next. Oke, share. Ya, sudah di-share. Belum muncul nih, share screen lagi. Share. Share. Oh, dari sini nggak bisa langsung ya whiteboardnya dari blok tadi bentar. Dari line phone dari sini nggak bisa. Stop share dulu. Nah, di sini aja deh. Pertama, kita buat garis lurus. Nah, ini adalah ibaratnya sebagai kawat lurus, kasih tanda panah, kawat lurus yang berarus listrik. Nah, ini kita pakai pen aja. Nah, tanda panahnya, aduh keriting. Ini kebaca ya, jadi arahnya ke sebelah kanan. Ini arus, simbolnya I. Nah, arus adalah dari kiri tangan kanan, gunakan ibu jari kalian. Ibu jari sebagai arusnya. Terus 4 jari lain sebagai medan magnetiknya. Nah, fokus kita ada di layar monitor ini. Maka ibu jari arahkan ke sebelah kanan sesuai gambar. Kemudian cek di sini tandanya, ibu kasih tanda silang. Berarti artinya masuk ke dalam bidang tersebut. Nah, bidangnya papan tulis atau layar monitor. Berarti 4 jari lainnya masuk, ibu jari ke sebelah kanan. Nah, berarti arah gaya Lorentz-nya ke atas. Ini nilai F-nya. Maafkan nilai arahnya. Arah F-nya ke bagian atas. F itu gaya Lorentz. Yang dilihat apa? Telapak tangan. Ulangi ya, jadi 4 jari lain arahkan masuk karena tandanya silang. Kemudian ibu jari ke sebelah kanan. Telapak tangannya kamu lihat ke arah atas, maka F-nya ke atas. Nah, gimana kalau misalkan tanda panah sama ke sebelah kanan juga, tapi tandanya titik. Nah, ini titiknya. Nah, titiknya itu berarti keluar dari bidang. Bidangnya tadi papan tulis ataupun layar monitor.
Maka arahnya jauhin dari itu, arahnya ke arah kamu berarti. Gini. Kemudian ibu jari arahnya ke sebelah kanan, masuk, ini keluar. Ibu jari ke kanan, maka arahnya ke bawah. Maka ini F-nya, arahnya ke bagian bawah. Nah, dua soal lagi ya. Nanti latihan lagi di rumah. Kamu buat sendiri garisnya yang berbeda. Misalkan ini bikin ke bawah, tapi serong. Nah, serong kanan. Harusnya udah ada arahnya ke kanan bawah. Kemudian tandanya silang. Ingat, silang artinya masuk. Ingat aja silahkan. Nah, silahkan berarti kan masuk tuh. Kebalikannya tinggal keluar. Nah, berarti masuk ke dalam bidang. Ibu jarinya ke bawah. Telapak tangan serong ke arah kanan. Nah, kanan atas seperti ini. Maka ini arah gaya Lorentz-nya. Nah, seperti ini. Sama juga seperti yang di gambar bawah. Harusnya arahin ke bawah. Tandanya titik, artinya menjauhi bidang. Ini titik. Nah, titik kamu jelas. Nah, itu titiknya ya. Titiknya berarti menjauhi dari bidang. Arahin ke kamu. Ibu jarinya ke bawah, maka arahnya ke bawah, serong ke kiri. Maka ini adalah nilai F-nya atau arah F-nya. Nilai F tadi udah ya, nilainya pakai gaya Lorentz FBIL. Itu artinya nilainya, tapi kalau ini arahnya. Oke, nanti kamu coba sendiri dengan gambar arus yang kamu buat yang jelas. Pakai kaidah tangan kanan ibu jari arus, empat jari lain tanda medan magnetik baik silang maupun titik. Silang mendekat ke layar, titik berarti mengarah ke kamu atau menjauhi layar tersebut. Kemudian telapak tangan yang kamu lihat itu menunjukkan arah gaya Lorentz-nya. Oke, Bu stop dulu. Nah, sampai sini selesai deh penjelasannya. Tarik Bu. And sip. Nah, semoga sukses untuk UH-nya dan juga SHBS. Selamat baca teman-teman kelas 9. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.